Kisah Menara Saida ini bikin bulu kuduk berdiri. Menara Saida adalah satu dari sekian banyak menara yang ada di Indonesia. Terletak di kawasan ibu kota, menara ini tampak sepi, tidak berpenghuni. Padahal, konstruksi bangunannya yang sedikit miring mengingatkan kita kepada salah satu ikon dari negara Pisa, Italia, yakni Menara Pisa. Namun pemandangan yang ada sungguh berbanding terbalik. Orang-orang enggan untuk mendatangi menara ini. Pun jika ada yang mau singgah, mereka hanya sekedar menguji nyali. Kenapa? Hal itu tentu tidak terlepas dari mitos serta kisah mistis yang menyelimuti Menara Saida. Lalu seperti apa kisah mistis yang terdapat pada menara yang satu ini? Penasaran? Langsung saja kalau begitu, kita kepo bareng-bareng. Yang pertama, sejarah Menara Saida. Menara Saida terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Timur, dan diresmikan pada tahun 2001. Dahulu kala menara ini dioperasikan sebagai gedung perkantoran, acara pernikahan, meeting, hingga acara formal sekalipun. Bangunan ini memiliki pilar besar pada bagian lobi dengan jumlah lantai yang mencapai 28 lantai. Desainnya terkesan bergaya Romawi dengan beberapa patung yang memang sengaja diimpor langsung dari Italia, terpajang di gedung tersebut. Sebelum berganti nama menjadi Menara Saida, dulunya menara ini bernama Gedung Grasindo, yang dimiliki oleh grup Mustika Ratu, Mulyati Sudibyo. Pembangunan gedung telah dimulai sejak tahun 1995 oleh grup tersebut, hingga akhirnya pada tahun 1998 dibeli oleh salah satu keluarga pengusaha tersukses, yakni Saida Abu Bakar Ibrahim. Setelah resmi berdiri pada tahun 2001, Menara Saida pun mulai beroperasi. Namun siapa sangka, hal itu hanya berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun saja. Pasalnya, pada tahun 2007, menara ini resmi ditutup lantaran terdapat beberapa faktor. Satu dari sekian banyak faktor penyebab gedung ini ditutup adalah konstruksi bangunannya yang bermasalah, karena pondasi gedung mengalami kemiringan beberapa derajat, dan tentu saja membuat gedung ini menjadi tidak aman. Selain itu, penutupan gedung ini dikaitkan pula dengan asal mula tanah yang dibangun di atas gedung tersebut. Pasalnya, menurut kesaksian warga sekitar, tanah dari Menara Saida dulunya merupakan area pemakaman umum. Bahkan ketika proses pembangunan berlangsung, beberapa area pemakaman belum sempat dipindahkan, yang dengan kata lain, mayat dari orang-orang yang dulunya dikuburkan di tempat tersebut masih berada di sana ketika proses pembangunan berlangsung. Yang kedua, berbagai kisah mistis pun menyelimuti Menara Saida. Setelah resmi ditutup, Menara Saida pun menjadi bangunan yang ditinggalkan. Bahkan sekarang, bangunan ini seakan telah beralih kepemilikan kepada makhluk halus. Hal ini pun akhirnya membuat Menara Saida diselimuti oleh berbagai penampakan mengerikan. Berikut ini beberapa kisah horor yang terjadi di Menara Saida. Hantu penunggu lift. Sebelum gedung ini secara resmi ditutup, seorang karyawan pada waktu itu datang ke Menara Saida untuk mengambil dokumennya yang tertinggal di ruang kerjanya. Ia pun menuju lantai ruangan kerjanya menggunakan lift. Sesampainya di lantai yang dituju, ia pun kaget lantaran lantai tersebut telah kosong. Ia akhirnya kembali memasuki lift sendirian dengan perasaan cemas. Ia mencoba menekan tombol menuju lantai dasar, namun lift tersebut tidak bergerak. Malahan, tiba-tiba lampu di lift meredup. Ia pun semakin merasa cemas dan menekan segala tombol yang ada di lift. Akhirnya lift tersebut bergerak. Namun ia malah diantar oleh lift tersebut ke sebuah ruangan yang beraura sangat negatif. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk turun dengan menggunakan tangga darurat. Ngerinya, setiap lantai yang ia turuni, lift selalu tampak terbuka, seakan mengajak sang karyawan untuk memasuki lift tersebut. Wanita cantik hilang di lift. Kejadian ini dialami oleh dua orang satpam yang menjaga gedung saat masih beroperasi. Kebetulan dua orang satpam ini tengah bertugas jaga malam. Nah, saat berjaga malam ini, mereka kedatangan seorang tamu wanita cantik yang mengenakan dress berwarna merah.
wanita tersebut meminta untuk diantarkan ke lantai 14 guna menemui saudaranya yang bekerja di lantai tersebut. Akhirnya wanita itu pun diantarkan oleh salah satu satpam yang berjaga pada malam itu. Mereka kemudian menggunakan lift untuk menuju lantai ke-14. Sayangnya, karena lift memang sudah lama tidak beroperasi dengan baik, maka pergerakan lift menjadi sangat lambat. Nah, ketika sudah berada di lantai yang dituju, satpam tersebut sangat terkejut karena menyadari bahwa wanita yang bersamanya sudah menghilang entah kemana. Ia pun jatuh pingsan dan untungnya berhasil ditemukan oleh satpam yang satu lagi. Munculnya keranda mayat di lantai 3. Kisah selanjutnya datang dari pengalaman para pemuda yang sengaja datang ke Menara Saida untuk membuktikan keangkeran dari bangunan tersebut. Mereka memulai perjalanan mengelilingi gedung pada pukul 7 malam. Nah, ketika mereka berjalan menggunakan lift menuju lantai ketiga, mereka langsung terkejut dan histeris. Pasalnya, ketika lift terbuka, mereka langsung menemukan keranda mayat berada di depan lift tersebut. Selain itu, mereka juga melihat sosok bayangan wanita yang secara misterius menghilang dengan cepat dari pandangan para pemuda tersebut. Sering muncul pencahayaan yang janggal. Biasanya dan sudah seharusnya, sebuah gedung kosong akan selalu gelap karena memang tidak ada pencahayaan. Namun hal itu berbeda dengan Menara Saida. Pasalnya sejak resmi ditutup pada tahun 2017, gedung ini kerap menampakkan cahaya lampu yang menyala di beberapa lantai. Beberapa warga sekitar pun sering melihat lantai gedung yang terang benderang. Ketika dikonfirmasi ke petugas yang berjaga, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyalakan lampu dari gedung tersebut. Apa benar lampu dari beberapa lantai di Menara Saida dinyalakan oleh makhluk halus? Itu dia beberapa kisah horor yang menyelimuti Menara Saida. Apakah kamu penasaran untuk beruji nyali di Menara Saida? Jika kamu suka dengan hal-hal mistis, mungkin bisa kamu sambangi menara ini.